Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Di video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang dimensi 3, yaitu kita akan membahas lanjutan yang kemarin. Kita membahas jarak antara garis terhadap garis lain pada dimensi 3, ya. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari kedudukan garis terhadap garis lain di dimensi 3, ya. Itu ada 3. Yang pertama itu ada sejajar, kemudian ada bersilangan, kemudian juga ada berpotongan. Nah, ini adalah 3 kedudukan garis terhadap garis lain tepatnya pada dimensi 3. Nah, sekarang kita akan mempelajari jarak ini pada dimensi 3, yaitu yang pertama sejajar. Kemudian nanti kita akan mempelajari garis yang kedudukannya bersilangan pada dimensi 3. Ada 2, ada yang tegak lurus dan ada juga yang tidak tegak lurus. Dan yang ketiga ada kedudukan berpotongan. Tetapi kedudukan berpotongan ini sama sekali tidak memiliki jarak, ya. Karena kenapa? Nah, garis itu kan berpotongan di satu titik. Misalkan garis ini dan garis ini berpotongan di satu titik, kan, bertemu dia. Sehingga ini tidak akan memiliki jarak. Dengan kata lain jaraknya itu 0, ya. Nah, sehingga kita hanya fokus membahas jarak garis sejajar dan jarak garis bersilangan. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas dulu jarak garis terhadap garis lain yang kedudukannya sejajar, ya. Nah, sekarang misalkan ada garis G dan H. Nah, G itu sejajar H. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita bicara di dimensi 3, ya. Nah, misalkan ibu buat garis G dan juga H sejajar. Ini misalkan garis G, ini misalkan garis H. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui jarak antara garis G dan garis H ini? Nah, jadi yang pertama itu kita harus menentukan dulu bidang yang tegak lurus dengan garis G dan H, ya. Jadi kita tarik bidang, misalkan nanti nama bidangnya bidang U. Terserah kalian, bidang alfa boleh, bidang U boleh. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan tegak lurus dia, ya, terhadap bidang. Jadi di belakang itu harusnya kita, karena dia seperti dipotong oleh bidang, jadi ibu ubah gambarnya, ya. Kita gambar dulu bidangnya. Nah, ini misalkan bidang apa, bidang U gitu, ya. Nah, jadi kita tarik garisnya. Ini mungkin garisnya ibu hapus. Jadi ini seperti menembus bidangnya, ya. G itu ada di belakang, ini garis H-nya. Nah, jadi seperti menembus itu. Ini garis G. Nah, kemudian tentukan titik potong bidang terhadap kedua garis. Misalkan di garis G titik potongnya apa? P. Kemudian di garis H-nya titik potongnya Q. Nah, maka jarak garis G ke H itu akan sama dengan mencari jarak dari P ke Q, ya. Ini dia. Karena bidang U memotong G tegak lurus di titik P, kemudian bidang U juga memotong tegak lurus di H di titik Q, ya. Nah, maksud mungkin di sini karena kita gambar di dimensi 2, agak sulit membayangkan. Ini ibu akan tampilkan di GeoGebra-nya, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalkan ini ada 2 garis sejajar. Ini ibu sudah berikan nama, yang hitam adalah garis G dan yang merah itu adalah garis H, ya. Jadi ini adalah 2 garis yang sejajar. Nah, misalkan tadi kan kita menggambarkan bidang yang tegak lurus kedua garis ini, kan. Nah, maka kita coba gambarkan dulu bidangnya. Nah, kalian bisa lihat di sini.
Nah, Ibu putar dulu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa ini bidang U ini memotong garis garis H di titik P, kemudian memotong garis H di titik Q secara tegak lurus. Nah, berarti kita lihat di sini ya. Ini bidang U, yang abu ini kita anggap bidang U ya. Nah, lihat di sini. Garis G ini dipotong secara tegak lurus dengan bidang U dan juga H. Ya, jadi dia lurus. Nah, misalkan kita ambil titik potong di sini, titik potong bidang U dengan garis yang hitam yaitu G ada di, kita cek dulu perpotongannya. Nah, ada di titik E ya. Kemudian kalau bidang U dengan H, ada di titik E juga. E aksen lah anggap di sini ya. Yang merah, ini titik F ya, titik F. Jadi di garis H itu titik F, di garis G itu titik E. Nah, sekarang coba kita hubungkan garis itu. Apakah dia tegak lurus gitu? Nah, kita hubungkan. Nah, untuk mengeceknya, bayangkan saja, coba lihat di sini. Dia lurus kan 90 derajat. Maka jarak antara garis G ke H itu sama dengan jarak antar titik potongnya, yaitu kalau di GeoGebra dari titik E ke F ya. Kalau mau dibuat sudutnya apakah benar 90 derajat, ya kita misalkan ambil satu titik dulu di satu garis ya. Misalkan di G. Nah, kita ukur dari G kemudian ke titik potong dengan bidangnya ke E, kemudian titik potong di H ke F. Nah, 90 derajat nih. Ya. Jadi di sini besarnya 90 derajat. Nah, ini kalian bisa lihat 90 derajat gitu. Jadi untuk menentukan jarak antara garis ya, dua garis sejajar, kalian harus tentukan dulu bidang yang melalui salah satu garis atau kedua garis itu ya. Jadi seperti ini. Tentukan bidang yang tegak lurus terhadap garis G dan H, misalkan nama garisnya. Misalkan nama bidangnya apa. Tapi kalau di dimensi 3 kan sudah ada garisnya, sudah ada nama bidangnya juga gitu. Mungkin untuk lebih memahami lagi kita akan membahas contohnya. Nah, misalkan diketahui kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukanlah jarak antara garis QR dan TW. Kemudian juga jarak antara PW dan QV. Nah, kita jawab satu-satu ya. Nah, di sini jarak kubusnya 12 cm rusuknya. Kita jawab yang nomor A dulu. Jadi kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Nah, nama kubusnya tadi kan P Q R S kemudian T U V W. Rusuknya itu adalah 12 cm. Kemudian menentukan garis antara QR dan TW maksudnya. Kita harus bentuk dulu garisnya, garis QR dan garis TW. Nah, tarik dulu garisnya. Nah, di sini Ibu gunakan warna yang berbeda supaya gampang dilihat ya. Jadi kita tarik garis QR. Berarti ini QR. Nah, ini QR-nya. Kemudian garis TW. Garis TW-nya ada di sini. Kalian bisa melihat garis QR dan garis TW ini keadaannya gimana? Kedudukannya gimana? Sejajar ya. QR ini sebenarnya bisa diperpanjang ke belakang lagi dan juga ke depan. Kemudian garis TW juga bisa diperpanjang ke depan dan ke belakang. Nah, misalkan kita akan bentuk bidang yang melalui dua garis ini, QR dan TW.
Jadi kita bentuk bidangnya itu tinggal tarik garis aja, hubungkan titik ke 4 titik ini ya. Misalkan dari T ke Q, kemudian Q ke R, kemudian R ke W, kemudian W ke T. Nah, inilah bidang yang terbentuk. Kalau kita perpanjang bidangnya, maka misalkan bidang TQRW-nya ini pastilah memotong secara tegak lurus di titik Q di garis QR, atau juga dia bidang ini juga memotong garis QR di titik R. Kemudian kalau di garis TW, bidang ini memotong titik garis TW di titik T secara tegak lurus. Kalau di garis TW juga memotong memotong garis TW di W. Jadi bidang ini, bidang yang ibu isi ini ya, yang ibu garis-garisin ini memotong titik QR di Q dan R secara tegak lurus. Kalau di garis TW memotong T dan W secara juga tegak lurus ya. Kalau ini diperpanjang kan tegak lurus di sini 90 derajat. Kemudian kalau ini diperpanjang juga lurus seperti itu. Sehingga jarak antara garis QR dan TW itu bisa diwakili. Jadi ini diwakili garis. Nah, kita hubungkan. Kalau di QR kan bisa di titik Q atau di titik R. Misalkan ibu ambil di titik Q, kita hubungkan garisnya itu di titik T. Maka diwakili oleh garis QT. Nah, QT itu sendiri adalah diagonal sisi ya. Nah, diagonal sisi itu kan S akar 2. Di mana sisinya ini 12, berarti QT itu adalah 12 akar 2 cm. Jika kalian ingin mencari caranya bagaimana untuk mencari TQ, ingatlah kembali jarak antara dua titik ya. Kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Jadi segitiga yang bisa kita ambil dari QT ini, berarti kita harus membuat segitiga yang memuat garis QT. Jadi kita bisa ambil segitiga bagian depan ini ya, segitiga TPQ yang siku-sikunya di P. Jadi kita bisa mengambil segitiga TPQ. Segitiga TPQ. Kalau kita keluarkan ini seperti ini. Ini P, ini T, ini Q. Nah, TP-nya kan 12. Kemudian PQ-nya 12, TP-nya juga 12. Maka mencari TQ kita menggunakan teorema Pitagoras. Ya, jadi 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti ini kan 12 kali 2 ya. Berarti ini hasilnya 144 ditambah 144. Nah, ini kan berarti 144 kali 2 sehingga 12 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, kalau sulit kita bisa menggunakan GeoGebra lagi. Jadi misalkan ini ibu sudah buatkan kubusnya di GeoGebra, yaitu kubus PQRS TUVW. Kalau kita misalkan ingin mencari jarak tadi QR, kita bentuk dulu garis QR, ini Q ke R, kemudian bentuk lagi garis T ke W. Kalian bisa lihat di sini keadaan dua garis ini adalah sejajar ya. Nah, jika membentuk bidang dulu, kita bisa bentuk bidangnya yang melalui 4 titik, yaitu titik Q, titik R, kemudian ke W, ke T. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi otomatis garis ini, garis yang biru ini pastilah memotong secara tegak lurus di garis TW di titik T dan W. Kemudian kalau di garis QR memotong di titik Q dan R ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, sehingga jarak antara garis QR dan TW diwakili oleh QT, atau juga bisa dengan ini RW, boleh saja.
Jadi kalian harus, jika mencari jarak antara dua garis yang sejajar, kalian hanya tinggal membentuk bidangnya. Nah, mungkin di sini untuk di GeoGebranya Ibu langsung jawab ini ya. Jawab soal yang B. Nah, cara menjawabnya kan sudah Ibu tuliskan untuk yang pertama. Nah, untuk yang B tadi soalnya kan jarak antara PW dan QV. PW, kita tarik garis PW, P ke W di sini. Kemudian tarik garis tadi PW dan QV, Q ke V. Nah, kalian bisa lihat kedudukannya sejajar kan? Nah, bentuklah bidang yang menghubungkan ini P ke Q ke V ke W. Nah, lihat ya, pastilah bidang-bidang ini juga memotong tegak lurus di titik-titik pada garis tersebut, sehingga jika kalian ingin mencari jarak antara dua garis sejajar, maka kalian cukup mencari satu perwakilan titik yang ada di garis itu, kemudian menariknya secara tegak lurus. Misalkan saja bidang ini kan memotong di titik Q di garis QV, kemudian tariklah secara tegak lurus ke garis PW. Bidang ini hanya membantu kalian agar melihat bahwa perpotongan Q ke P itu secara tegak lurus ya. Jadi kan 90 derajat, misalkan kita mau ukur dari titik V kemudian titik Q baru ke titik P. Nah, ini kan 90 derajat ya. Jadi secara tegak lurus dia ke P gitu. Sehingga jarak antara PW dan QV itu diwakili oleh P ke Q, atau mungkin dari V ke W gitu aja. Jadi jika mencari ini diwakili oleh garis ini tadi Q ke P ya. Jadi tinggal mencari tegak lurusnya ke depan aja, seperti mencari proyeksi titiknya. Nah, dimana QP ini adalah rusuk kubus itu sendiri, yaitu 12 cm, seperti itu. Jadi kalau kalian mencari jarak antara dua garis yang sejajar, cukup caranya seperti itu ya. Hubungkan saja, ambil satu titik di salah satu garis, misalkan saja di titik QP yaitu titik Q, kemudian tarik secara tegak lurus di garis, misalkan nih susah dibantu oleh bidang, misalkan kita ambil garis di titik Q. Nah, kemudian tarik secara tegak lurus pastilah ketemunya di titik P. Makanya jarak antara garis QV dan PW itu diwakili oleh garis QP atau diwakili oleh garis Q ke W gitu ya. Pasti tegak lurus di P ini ya. Nah, itu untuk mencari dua garis sejajar itu tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita bahas mencari kedudukan dua garisnya yang bersilangan ya. Nah, ini yang bersilangan. Jadi misalkan garis G dan H bersilangan tegak lurus. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mencari jarak antara dua garis ini? Nah, dua garis bersilangan kemarin Ibu sudah menjelaskan, dua garis bersilangan itu kapan dikatakan bersilangan? Ketika dua garis itu terletak di bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik persekutuan ya. Misalkan ini garis G di atas, kemudian di bawah itu ada garis H. Nah, garis H. Jadi ini G itu seperti melayang, garis H itu di lantai, misalkan garis G itu seperti di atap ya. Nah, jadi tidak memiliki titik persekutuan dan berada di bidang yang berbeda. Nah, caranya yang pertama buatlah bidang yang melalui garis G. Jadi kita akan buat bidang yang melalui garis G. Nah, misalkan seperti ini bidangnya. Nah, misalkan nama bidangnya bidang K gitu. Nah, sebenarnya bidang ini akan memotong garis H itu di suatu titik, misalkan di titik P. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Kan dia memotong ya. Ibu hapus dulu. Jadi sebenarnya dia dipotong. Nah, ini putus-putus. Seperti lidi yang menancap
kertas ya. Jadi ini ada di titik potongnya itu titik P. Nah, kemudian misalkan nih titik P titik potongnya. Sekarang tariklah dari titik P ini ke garis G secara tegak lurus ya. Nah, misalkan gini secara tegak lurus, misalkan memotongnya di titik O gitu, di garis G-nya ini. Maka yang perlu kalian cari adalah jarak antara garis G ke H itu adalah jarak P ke O. Ya. Bayangannya seperti ini. Kalau di dimensi 3 ya. Nah, jadi ini. Nah, garis G itu di bagian atas, garis H itu di bagian bawah. Jadi ini namanya bersilangan. Ya, jadi tidak memiliki titik persekutuan dan berada di bidang yang berbeda. Anggap H ini ada di lantai, jadi bidang lantai, dan H itu ada di atap rumah itu ya. Nah, sekarang misalkan kita akan membuat garis yang melalui garis G. Nah, ini garisnya. Nah, ini kan di G dia ya. Kalau kita lihat dari atas, nah maka bidang ini akan memotong garis H di suatu titik. Nah, misalkan saja kita cari titik perpotongannya. Nah, di titik E ini ya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus ya, dari titik E ini ke garis H gitu. Misalkan saja titik E ke garis G. Nah, itu dia tegak lurusnya ya, secara tegak lurus. Nah, misalkan kita lihat dulu, cari dulu perpotongan. Ini perpotongannya di sini kan. Perpotongan garis G dan H. Di garis G dan garis yang terbentuk baru ini. Nah, ini dia. Dia ada di garis F. Apakah benar 90? Coba sekarang kita cek. Dari titik E ke F ke titik misalkan di sini. Nah, dia 90 derajat ya. Nah, ini dia. Seperti itu caranya untuk menyelesaikan nanti kedudukan dua garis yang bersilangan untuk mencari jaraknya. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, misalkan tapi di sini bersilangan tegak lurus dulu. Diketahui kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Sekarang kalian disuruh menentukan jarak AB dan CF dan ED dan GC. Sekarang kita selesaikan satu-satu dulu. Pertama kita selesaikan ini dulu, garis nih jarak AB dan CF. Nah, pertama kita gambar kubusnya ya. Nah, kita gambar kubusnya. Rusuknya 6 cm ya. Nah, yang ditanya adalah mari kita tarik dulu garisnya AB. Oh, AB ada di sini. Bagian alas ini ya. Yang ini. Dan garis CF. C ke F. C ke F ada di sini. Nah, kalian bisa bayangkan ini adalah dua garis yang bersilangan karena ketika diperpanjang itu tidak akan pernah berpotongan, tidak memiliki persekutuan, kemudian pada bidang yang berbeda. Jadi AB ini ada di bidang alas, kemudian CF ini ada di bidang samping sini ya, di bidang BCGF ya. Cara yang pertama, kalian bisa tarik suatu bidang yang melalui salah satu garisnya, misalkan garis AB ataupun CF, boleh aja ya. Nah, di sini mungkin kita bisa membuat bidang yang melalui garis CF, yaitu bidang BCGF ya. Jadi bidangnya itu bidang BCGF. Nah, jadi nih
bidang BCGF ini. Kalau misalkan bidang BCGF ini kita perpanjang, nah perpanjang sampai ke bawah ya, jadi ini bidangnya, mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Jadi misalkan bidang BCGF ini kita tarik ke bawah nih, nah maka akan memotong garis AB ini di suatu titik, ya kan? Ini garis AB di satu titik, yaitu di titik B gitu. Nah sekarang tugas kita adalah tarik garis titik B nya ini, garis dari titik B ini ya, jadi garis AB ini diwakili oleh titik B secara tegak lurus di garis FC gitu, misalkan di titik X gitu ya. Berarti jarak antara AB dan CF itu diwakili oleh garis BX. Nah, tugas kalian adalah mencari panjang garis BX ini. Kalau kita keluarkan, sebenarnya kita bisa membentuk segitiga siku-siku di sini, yaitu segitiga FBC ya. Kalau kita keluarkan, itu adalah segitiga siku-siku C kemudian B F. Ini tarik tegak lurus. Nah, ini X gitu. Kemarin kan kita sudah sempat belajar ya dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. BC itu 6. Kemudian FB itu juga 6. Nah, FC itu adalah diagonal sisi. Berarti S akar 6 yaitu 6 akar 2. Nah, untuk mencari BX kita gunakan perbandingan luas segitiga. Berarti luas 1 sama dengan luas 2. Nah, luas 1 berarti setengah kali, mungkin menggunakan alas BX dulu, tinggi BX berarti alasnya adalah CF atau FC. Tingginya BX sama dengan setengah. Kemudian untuk alasnya BC, maka tingginya BK. Bisa hilang, sehingga kita akan mencari BX di sini. Kita pindah ruaskan CF menjadi BC kali BK per CF. Maka BC nya berapa? BC nya 6, BK nya juga 6, CF nya 6 akar 2. Nah, ini bisa dihilangkan, kemudian silakan kalian rasionalkan. Jadi 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Jadi ini hasilnya jadinya 6 per 2 akar 2, yaitu 3 akar 2 cm. Atau kalian menggunakan konsep seperti ini. Kalian bisa lihat BC ini ya. BC ini atau cara kedua, BC ini sebenarnya setengah dari BG. Kalau bagus gambarnya ya, kelihatan kok setengah dari BG. Nah, BG itu apa? BG itu diagonal sisi. Nah, sama dengan diagonal sisinya kan 6 akar 2. Setengah kali 6 akar 2 itu adalah 3 akar 2 cm. Sama juga ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan konsep yang mana gitu ya. Karena ini kebetulan juga BC ini adalah bukan BC, BX maksudnya di sini ya. Nah, gitu dah. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tadi ada 2 soal ya. Ini baru kita jawab nomor A. Nah, sekarang kita jawab nomor B. Ini soalnya. Jadi yang tadi itu jawabannya 3 akar 2 ya. Yang tadi 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Nah, sekarang kita jawab jarak antara ED dan GB gitu. Ini jawab antara jarak antara ED dan GB. Sekarang kita konstruksi dulu kubusnya. Kita buat kubus ABCD FGH lagi ya.
Nah, kita tarik garis ED. Kita tarik garis E ke D dan G ke B. Nah, ini merupakan dua garis yang bersilangan karena garis ED terletak pada bidang ADHE, kemudian garis GB terletak pada bidang BCGF. Mereka terletak pada bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik persekutuan. Jadi dua garis ini bersilangan. Nah, kita bisa bentuk bidang melalui satu garis, misalkan dari ED boleh, dari GB juga boleh. Nah, misalkan kita bentuk bidang dari GB-nya bisa. Jadi kalau dari GB kita bisa bentuk, misalkan ini GB itu bidang yang melalui GB itu kan bisa G ke B, kemudian H, G ke H, kemudian H ke A. Nah, jadi ini bidangnya ya, seperti jatuh ke belakang itu bidangnya ya. Nah, sehingga jika bidang ini diperlebar atau diperluas, maka akan memotong akan memotong garis ED ini di suatu titik ya. Misalkan saja ini titik O. Kemudian, nah dari garis titik ini kita tarik garis tegak lurus di GB, misalkan X gitu. Sehingga jarak ED dan GB itu diwakili oleh garis OX ya, gitu. Nah, OX ini sendiri sama dengan rusuk kubus 6 cm kan. Nah, maka jaraknya adalah 6 cm. Seperti itu. Nah, misalkan mau menggunakan GeoGebra. Nah, misalkan kita gunakan GeoGebra, ini Ibu sudah sediakan kubus ABCD FGH. Tadi soalnya ED dan GB. Kita tarik garis ED dulu, E ke D, dan G ke B. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kita misalkan mau tarik bidang dari garis GB yang melalui garis GB, tapi nanti dia harus memotong garis ED ya. Kalian bisa bentuk garis bidang GB, tapi jangan BCGH, karena nanti jika bidang BCGH dia tidak akan memotong nih misalkan. Nah, dia tidak akan memotong ataupun menyentuh ya bidang garis ED maksudnya. Jadi kalian harus membuat bidang yang nantinya bisa memotong garis ED ini gitu. Nah, misalkan kita bentuk bidang dari E, G, kemudian ke H, ke A. Nah, itu ya. Jadi otomatis karena bidang maksudnya garis ED ini ada di bidang ADHE, kemudian tadi kita membentuk bidang BG-nya ini ke titik H-nya ini yang ada di bidang ADHE yang memuat DE, pastilah nanti bidang ini akan memotong nih. Nah, mana tadi garis ED nih. Garis ED itu akan dipotong. Nah, kita cek misalkan perpotongan antara bidang ini dengan garis ini. Nah, ada di titik ini dia. Di titik I ya, gitu. Nah, kalau tadi kan Ibu misalkan di titik D, di titik O, gitu. Di titik O. Kalau ini di sini di titik I ya. Nah, kalau misalkan kita mau tarik garis tegak lurus berarti kita tarik garis tegak lurus dari titik I-nya ini ya ke garis ini. Nah, itu dia. Nah, perpotongannya apa? Garis BG dan dari titik O tadi. Nah, nih garis C. Pastilah tegak lurus gitu. Kalian bisa lihat di sini. Fokus ke dari titik I ke J, mungkin ke G atau ke B. Pasti siku-siku gitu. Coba kita lihat I ke J, misalkan ke G. Nah, 90 derajat dia. Nah, lurus seperti itu keadaannya ya. Ini ya. Nah, mungkin dari depan kelihatan ya. Ini 90 derajat dia. Itu. Jadi kita ambil jarak antara yang mewakili garis ED dan garis GB itu adalah garis, kalau yang di GeoGebra adalah IJ.
IJ itu sendiri berapa? Ya rusuk kubus gitu. Sebesar 6 cm. Nah, sekarang kita bahas tentang soal jarak garis terhadap garis yang bersilangan tetapi tidak tegak lurus ya. Jadi soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Kemudian kita tentukan jarak HB dan GC. Kita konstruksi, buat dulu kubusnya. Kita tarik garis dari HB dan GC. H ke B itu adalah diagonal ruang ya. H ke B diagonal ruang. Kemudian GC itu adalah rusuk dari kubusnya. Kita bisa membuat bidang yang melalui salah satu garis ini. Misalkan kita buat bidang yang melalui GC. Tetapi ingat, bidang yang kita buat GC ini tidak sembarang, bukan BCG, BCF seperti itu. Dia harus memotong garis HB. Jadi kita bisa tarik dari G ini ke titik E, kemudian C-nya ke titik A. Nah, kita bisa hubungkan. Jadi ini merupakan bidangnya ya. Bidang EAECG ya. Nah, pastilah bidang yang kuning ini, yang Ibu warnain kuning, akan memotong garis HB di satu titik. Misalkan saja titik P gitu. Ya. Misalkan bayangannya seperti ini ya. Mungkin menggunakan GeoGebra lebih terlihat lagi. Itu adalah kubus ABCD, HB dan GC. Nah, ini Ibu hapus dulu. HB dan GC. Kita tarik garis H ke B. Ini diagonal ruang. Kemudian G dan C. Nah, keadaannya seperti ini. Garisnya bersilangan tapi dia tidak tegak lurus ya. Nah, kemudian kita buat bidang yang melalui garis GC ya. Tetapi harus memotong garis HB-nya ini. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini. Nah, garis biru ini memotong garis HB di satu titik ya. Kalau misalkan ingin tahu titiknya, kita cari. Nah, titiknya itu ada di titik di sini, dibacanya titik I ya. Nah, titik I. Nah, kita carilah garis yang tariklah garis tegak lurus dari titik I ini ke garis G. Nah, itu dia garisnya. Garis yang hitam yang lurus vertikal ini ya. Misalkan kita akan mencari perpotongannya. Nah, di titik J ini ya. Nah, berarti garis yang mewakili jarak antara HB dan GC itu adalah garis IJ. Kalian bisa lihat di sini sudutnya 90 derajat. IJ ke G boleh, ke B boleh. Nah, 90 derajat dia. Ini garis yang mewakili. Nah, ya, jadi kita harus mencari jarak dari I ke J kalau di GeoGebra. Di sini Ibu misalkan dengan P. Berarti kita tarik garis tegak lurus dari titik P ini ke titik ke garis GC. Nah, ini. GC ya, misalkan titik O. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Sebenarnya jarak kita bisa tarik garis, ini kan di tengah-tengah ya. Tarik garis ke atas, dia akan di tengah-tengah sini. Kemudian tarik garis ke bawah ini, misalkan ini titik X gitu ya. Nah, secara tegak lurus. Berarti secara tidak langsung
ini sebenarnya garis PO ini sama dengan garis XC ya. Ini diwakili oleh garis PO. Nah, PO itu sama dengan XC. Kalian bisa lihat di sini ya. Ya, sejajar. Nah, PO itu sama dengan XC. XC itu berapa? XC itu adalah diagonal sisi S akar 2 ya. Bukan XC-nya yang diagonal sisi, tapi AC-nya ya. Dimana XC itu adalah setengah dari AC. AC-nya diagonal sisi. Berarti setengah kali 6 akar 2. Sehingga jawabannya 3 akar 2 cm gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya itu kita buat di limas ya. Nah, limas segi 4 peraturan. Jadi alasnya itu segi 4. Jadi T, A, B, C, D di dalam. Kemudian rusuk alasnya 6 akar 2. Berarti ini rusuk alasnya 6 akar 2. Kemudian rusuk tegak. Rusuk tegak itu, ini kalian harus tahu ya, rusuk tegak itu TA, kemudian TB, TC, TD itu namanya rusuk tegak ya. Rusuk tegak 10 cm. Nah, tentukanlah jarak antara BD dan TC. Nah, kita tarik garis BD, berarti BD ini diagonal sisi ya, dan TC. Nah, yang ini. Kalau misalkan kita tarik satu bidang dari salah satu garisnya, misalkan TC, C-nya ini biar motong BD berarti kan harus ke A. Nah, A ke T lagi. Nah, jadi ini bidangnya yang warna kuning ini. Sehingga bidang ACT itu akan memotong garis BD ini di suatu titik gitu ya. Misalkan saja titik P. Kemudian sama tadi, kalau sudah mengetahui sini titik P, tariklah garis ke TC, misalkan titik O gitu. Berarti jarak BD ke TC itu adalah diwakili oleh garis PO itu. Nah, berarti kalian harus buat segitiga berarti di sini ya. Buat segitiga yang memuat garis TC dan garis PO ya, karena itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, jadi kita bisa mencari, kalau di sini kita bisa tarik garis tinggi ya. T ke P ini kebetulan tengah-tengah kan, siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan segitiga TPC yang siku-sikunya di P. Nah, seperti itu. TP-nya ini kan tinggi segitiga, kita harus cari dulu sendiri ya. Tentukan dulu. Berarti yang pertama menentukan TP. PC-nya sudah diketahui tuh, setengah dari AC. AC itu diagonal sisi ya. Berarti yang pertama kita menentukan TP dulu. Nah, TP ini dari segitiga mana? Kalian bisa lihat TP ini sebenarnya kita bisa cari dari segitiga atau TPA atau TPC. Tapi di sini kan PC-nya sudah diketahui ya. PC-nya adalah mungkin yang nomor 1 kita cari PC dulu kalau gitu. Kita cari PC dulu. Nah, menentukan PC ya, dimana PC itu adalah setengah dari AC. AC itu diagonal, yaitu setengah dari diagonal sisi itu kan S akar 2. S-nya kan 6 akar 2 kali akar 2. Ini S-nya, ini akar 2-nya ya. Berarti dapatnya setengah 6 kali 2.
Jadi hasilnya 6 cm. Berarti PC-nya 6. TC-nya itu adalah rusuk tegak gitu. Sehingga untuk mencari TO, kita di slide selanjutnya itu menentukan bukan TO, TP maksudnya ya. Kita menentukan TP, kita bisa menggunakan segitiga tadi, yaitu yang ini ya. Berarti TC kurang PC kuadrat. Berarti TP itu adalah akar TC kuadrat kurang PC kuadrat. TC nya tadi adalah akar 10 kuadrat 6 kuadrat. Ini adalah hasilnya 64, sehingga TP nya 8 cm. Nah, ini berarti TP nya 8 cm. Nah, untuk mencari PO gimana? Gunakanlah perbandingan luas segitiga lagi ya. Kemudian yang di sini langkah ketiga, menentukan PO sekarang. Kita gunakan luas 1 sama dengan luas 2. Berarti setengah, misalkan alas yang pertama kalian mau menggunakan PC, berarti tingginya PT ya. TP, PC. Kemudian yang kedua ini, luas kedua kita gunakan tingginya PO, alasnya TC ya. Berarti TC kali PO. Nah, kita mau mencari PO saja. Berarti TP kali PC bagi TC. TP-nya tadi 8. Kemudian PC-nya 6 ya, TC-nya 10. Maka jawabannya 48/10 cm. Atau mau dijadikan desimal 4,8 cm. Sehingga jarak antara garis BD ke TC itu adalah 4,8 cm ya. Jadi seperti itu untuk mencari jarak garis terhadap garis lain. Oke. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu mencari jarak garis terhadap bidang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.